Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Septiani Dewi dan teman saya Karisa Feni. Kami ingin mempresentasikan tentang pembubaran persekutuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan proses likuidasi. Nah, likuidasi ini adalah semua sekutu yang mengundurkan diri sehingga baik persekutuan maupun perusahaan itu bubar. Nah, proses likuidasi terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi. Yang kedua, menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas atau disebut juga dengan istilah realisasi. Yang ketiga, melunasi semua utang kepada pihak ketiga. Yang keempat, membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Pembagian kas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara serentak atau sekaligus, yaitu setelah realisasi selesai. Yang kedua, secara bertahap, yaitu sesuai dengan tersedianya kas tanpa menunggu selesainya realisasi. Likuidasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu likuidasi sederhana atau simple liquidation. Yang kedua, likuidasi berangsur atau installment liquidation. Likuidasi sekaligus, yaitu pembagian kas hanya dilakukan sekali saja, yaitu semua aktiva non-kas berhasil direalisir dan semua utang kepada pihak ketiga dilunasi. Setelah semua utang dilunasi, maka jumlah kas yang tersedia tersebut dibagi sama dengan jumlah modal bersih persekutuan. Kas tersebut dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah diperhitungkan dengan laba atau rugi realisasi dan utang piutang kepada persekutuan. Modal bersih masing-masing sekutu ada 5 kemungkinan, yaitu yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif dan dapat ditutup. Yang ketiga, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif dan tidak dapat ditutup. Yang keempat, ada sekutu yang harus menyetor modal dalam keadaan tidak mampu. Dan terakhir, kas yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari yang semua sekutu yang modalnya positif. Contoh soalnya, persekutuan ABCD dengan para sekutu A, B, C, D membagi laba atau rugi dengan rasio 15, 20, 35, 30. Pada awal tahun 2015, persekutuan tersebut sepakat untuk likuidasi. Nah, neraca persekutuan per 31 Desember 2014 dapat kita lihat, yaitu di sini ada aktiva kasnya 25 juta, aktiva non kasnya. Dalam likuidasi ini, semua aktiva non-kas atau piutang dagang, persediaan dan aktiva tetap dapat direalisasikan bersih sebesar 235.000. Semua utang dilunasi dan sisa kas yang ada dibagikan kepada para sekutu. Selanjutnya, piutang dagang di sini 90 juta, persediaan 10 juta, aktiva tetapnya 85 juta, sehingga total aktivanya 300 juta. Dan ada juga pasifanya, utang dagangnya 90 juta, utang A 13 juta, modal A-nya 20 juta, modal B 32 juta, modal C 70 juta, modal D 75 juta, dan total pasifanya 300 juta. Laporan likuidasinya seperti berikut. Nah, di sini ada sebelum realisasinya, kasnya 25 juta dan realisasinya 235 juta, sehingga setelah realisasinya sampai dengan 260. Nah, aktiva non kasnya sebelum realisasinya 275 juta dikurangi realisasinya 275, sehingga setelah realisasinya sama dengan 0. Habis utang dagang di sini sebelum realisasinya 90 juta, sehingga setelah realisasinya juga 90 juta. Utang A
di sini sebelum realisasi ada 13 juta, setelah realisasi 13 juta. Modal A di sini sebelum realisasi 20 juta dikurangi realisasi 6 juta sama dengan setelah realisasinya menjadi 14 juta. Modal B sebelum realisasinya sebesar 32 juta dikurangi realisasinya 8 juta sehingga setelah realisasinya berjumlah 24 juta. Modal C ada 70 juta sebelum realisasinya dan dikurangi realisasinya 14 juta sama dengan setelah realisasinya menjadi 56 juta. Modal D sebelum realisasinya 75 juta, realisasinya dikurangi 12 juta sehingga setelah realisasinya 63 juta. Nah, setelah itu ada pelunasan utang di kas 90 juta sehingga setelah realisasinya menjadi 170 juta. Setelah itu ada pelunasan utang dagang sebesar 90 juta sehingga hasilnya habis. Habis itu ada di sini pembagian kas, yaitu di kas dikurangi 170 juta sama dengan habis. Setelah itu di utang A dikurangi 13 juta pembagian kasnya, modal A nya dikurangi 14 juta, modal B nya pembagian kasnya 24 juta, modal C pembagian kasnya 56 juta, dan modal D pembagian kasnya 63 juta. Setelah pembagian kas maka dari itu hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada jurnal dari soal tadi. Yang pertama, cara mencatat realisasi aktiva non kas. Nah, di sini masuk kas sebagai debit 235 juta, modal A 6 juta, modal B 8 juta, modal C 14 juta, dan modal D 12 juta di debit. Setelah itu kreditnya piutang dagang 90 juta, persediaannya 100 juta, dan aktiva tetapnya 85 juta. Besar rugi realisasinya adalah nilai buku aktiva non kas yang direalisir, yaitu piutang dagang sebesar 90 juta, persediaannya 100 juta, dan aktiva tetapnya 85 juta, sehingga jumlahnya 275 juta. Setelah itu dikurangi nilai realisasi sebesar 235 juta, sehingga menghasilkan rugi realisasi sebesar 40 juta. Pembagian rugi realisasi, modal A nya 15% dikali 40 juta sama dengan 6 juta, yang B 20% dikali 40 juta sama dengan 8 juta, yang C 35% dikali 40 juta sama dengan 14 juta, yang D 30% dikali 40 juta sama dengan 12 juta. Setelah itu mencatat pelunasan utang kepada pihak ketiga, itu masuknya utang dagang di debit 90 juta dan kreditnya kas 90 juta. Setelah itu mencatat pembagian kas, ada utang A masuknya debit 13 juta, modal A 14 juta di debit, modal B 24 juta di debit, modal C 56 juta di debit, modal D 63 di debit. Kreditnya masuknya kas, yaitu sebesar 170 juta. Setelah itu di sini ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Ada sekutu yang modalnya minus atau defisit apabila persekutuan mempunyai utang kepada sekutu yang bersangkutan, atau sekutu yang modalnya defisit mempunyai piutang kepada persekutuan, maka modal yang defisit tersebut akan ditutup atau diperhitungkan dengan utang kepada sekutu. Selanjutnya, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang. Apabila utang kepada sekutu tidak cukup untuk menutup defisit atau persekutuan tidak mempunyai utang kepada sekutu yang modalnya defisit, maka sekutu yang bersangkutan harus menutup dengan cara menyetor kas atau aktiva lain asal disetujui oleh sekutu lain. Pembagian kas yang ada dapat menunggu setoran dari sekutu yang defisit dan dapat juga langsung dilakukan tergantung pada perjanjian persekutuan.
Apabila kas dibagi tanpa menunggu setoran kas, maka saldo defisit tersebut untuk sementara ditanggung oleh sekutu yang lain. Selanjutnya, ada sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Apabila sekutu yang modalnya defisit itu secara pribadi dalam keadaan tidak mampu atau insolven, maka kewajibannya akan ditanggung oleh sekutu yang lain yang mampu, masing-masing secara proporsional dengan rasio pembagian laba rugi. Selanjutnya ada kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekutu yang bermodal negatif harus menyetor kas. Apabila sekutu tersebut secara pribadi dalam keadaan tidak mampu, maka kewajibannya ditanggung sekutu yang lain. Dengan demikian, ada kemungkinan sekutu yang modalnya positif namun harus menyetor kas untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Karena sekutu yang modalnya defisit tidak mampu, hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik persekutuan, yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Nah, pembagian kas akan dilakukan setiap saat tersedia kas tanpa menunggu selesainya realisasi. Untuk menentukan besarnya bagian kas masing-masing, sekutu dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, membuat perhitungan pembagian, dan yang kedua, membuat program pembagian kas. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan pembagian kas. Setiap akan dilakukan pembagian kas, harus dibuat perhitungan kas. Besarnya bagian masing-masing sekutu dihitung dengan menggunakan prosedur perhitungan pembagian kas. Adapun prosedur perhitungan pembagian kas yang pertama yaitu menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah selesai pelunasan utang pada pihak ketiga. Yang kedua, menghitung rugi potensial yang maksimal, membagi rugi potensial. Menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu setelah diperhitungkan dengan rugi potensial. Yang kelima, yaitu membagi modal bersih sekutu yang defisit. Selanjutnya, yaitu contoh perhitungan pembagian kas. Di sini sudah tertera contoh soal, yaitu persekutuan ABCD dengan para sekutu A, B, C, dan D membagi laba atau rugi dengan rasio 15:20:35:30. Pada awal tahun 2015, persekutuan sepakai untuk dilikuidasi. Neraca persekutuan per 31 Desember 2014 adalah, di sini sudah tertera neraca persekutuan per 31 Desember 2014. Dalam slide selanjutnya, proses likuidasi tersebut berlangsung selama 3 bulan, yaitu Januari, semua piutang dagang berhasil direalisasi sebesar 86 juta. Setelah semua utang kepada pihak ketiga diselesaikan, sisa kas dibagi dengan disisakan 2 juta. Bulan Februari, semua persediaan berhasil direalisasi sebesar 90 juta. Kas langsung dibagi dengan menyisakan 1 juta. Bulan Maret, semua aktivitas tetap berhasil direalisasi sebesar 79 juta dan semua kas yang ada langsung dibagi. Slide selanjutnya tentang laporan likuidasinya adalah, di sini sudah tertera laporan likuidasi yang berangsur pada persekutuan ABCD. Selanjutnya sudah tertera perhitungan pembagian kas ke-1 pada persekutuan ABCD. Di sini penjelasan perhitungan pembagian kas ke-1. Rugi potensial sama dengan nilai buku aktiva non-kas yang belum diuangkan, yaitu persediaan sebesar 100 juta, aktiva tetap sebesar 85 juta, jumlah aktiva non-kas 185 juta, kas yang tidak dibagi 2 juta, jumlah rugi potensialnya sebesar 187 juta, dibagi
A sama dengan 15% kali 187 juta sama dengan 28.050.000. B sama dengan 20% kali 187 juta sama dengan 37.400.000. C sama dengan 35% kali 187 juta sama dengan 65.450.000. D sama dengan 30% kali 187 juta sama dengan 56.100.000. Pembagian defisit B sama dengan 6.200.000 dibagi A sama dengan 15/80 kali 6.200.000 sama dengan 1.162.500. B 35/80 kali 6.200.000 sama dengan 2.712.500. C sama dengan 30/80 kali 6.200.000 sama dengan 2.325.000. Selanjutnya, di sini sudah tertera perhitungan pembagian kas kedua pada persekutuan ABCD. Selanjutnya yaitu penjelasan perhitungan pembagian kas kedua. Rugi potensial sama dengan aktiva tetap yang belum diuangkan sebesar 85 juta. Kas yang tidak dibagi sebesar 1 juta. Jumlah rugi potensial sebesar 86 juta. Dibagi A sama dengan 15% kali 86 juta sama dengan 12.900.000. B sama dengan 25% kali 86 juta sama dengan 17.200.000. C sama dengan 35% kali 86 juta sebesar 30.100.000. D 30% kali 86 juta sama dengan 25.800.000. Dalam pembagian kedua ini, semua sekutu menerima bagian kas, maka saldo modal masing-masing sekutu proporsional dengan rasio pembagian laba, yaitu ini sudah tertera kolomnya, yaitu dalam pembagian kedua ini pada masing-masing sekutu proporsional dengan rasio pembagian laba. Selanjutnya, penjelasan perhitungan pembagian kas ketiga pada persekutuan ABCD. Kas yang tersedia dibagi, sisa dari pembagian kedua sebesar 1 juta. Hasil realisasi terakhir sebesar 79 juta. Jumlah sebesar 80 juta. Pembagian A 15% kali 80 juta, hasilnya 12 juta. B 25% kali 80 juta, hasilnya sebesar 16 juta. C 35% kali 80 juta sama dengan 28 juta. D 30% kali 80 juta sama dengan 24 juta. Sudah tertera jurnal perhitungan pembagian kas ketiga pada persekutuan ABCD. Lanjutan jurnal pada perhitungan pembagian kas ketiga pada persekutuan ABCD. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pembagian kas. Pembagian kas adalah tidak praktis. Ketidakpraktisan cara pertama tersebut di muka dapat diatasi dengan membuat program atau rencana pembagian kas. Rencana pembagian kas cukup dibuat sekali saja sebelum dilakukannya pembagian kas. Nah, di sini ada prosedur penyusunan rencana atau program pembagian kas, yaitu yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. Yang kedua, menghitung kemampuan masing-masing untuk menanggung rugi persekutuan. Yang ketiga, menyusun urutan atau ranking kemampuan masing-masing sekutu di dalam menanggung rugi, menghitung selisih antara ranking tersebut.
Dan yang keempat, menyusun urutan, yaitu prioritas pembagian kas dan besarnya bagian kas untuk masing-masing sekutu. Nah, prioritas pertama yaitu yang menerima bagian kas berada di ranking 1. Besar bagian kasnya, rasio pembagian laba rugi dikalikan selisih ranking 1 dan ranking 2. Yang kedua, prioritas kedua yang menerima bagian kas yaitu sekutu yang berada di ranking 1 dan ranking 2. Besar bagian kasnya, rasio pembagian laba rugi dikalikan selisih antara ranking 2 dan ranking 3. Prioritas terakhir yaitu yang menerima bagian kas, semua sekutu yang berada di ranking 1 sampai dengan ranking terakhir. Besarnya bagian kas yaitu dibagi rasio pembagian laba rugi dikalikan dengan kemampuan terakhir. Di sini ada program distribusi kas tahun 2015. Kalian dapat melihat ada kemampuan sekutu dan pembagian kasnya. Di sini ada penjelasan tabel yang tadi, yaitu yang prioritas pertama apabila tersedia kas sebesar 9 juta untuk sekutu yang berada di ranking 1 yaitu D. Prioritas kedua apabila tersedia kas sebesar 9 juta untuk sekutu yang berada di ranking 1 dan 4 yaitu A dan D. Yang A sebesar 15/45 dikali 9 juta sama dengan 3 juta. Yang D 30/45 dikali 9 juta sama dengan 6 juta. Dan prioritas 3 apabila tersedia kas sebesar 32 juta, maka untuk sekutu yang berada di ranking 1, 2, 3 yaitu A, C, dan D sebesar yang A 15/80 dikali 32 juta sama dengan 6 juta. Yang C 35/80 dikali 32 juta sama dengan 14 juta. Yang D 30/80 dikali 32 juta sama dengan 12 juta. Dan prioritas keempat atau terakhir apabila tersedia kas sebesar 160 juta, maka untuk semua sekutu sebesar yang A 15% dikali 160 juta sama dengan 24 juta. Yang B 20% dikali 160 juta sama dengan 32 juta. Yang C 35 juta dikali 160 juta sama dengan 56 juta. Dan yang terakhir D 30% dikali 160 juta sama dengan 48 juta. Dijelaskan pembagian kas sesungguhnya. Hitungan tentang pembagian kas yang sesungguhnya. Yang pertama, pembagian kas ke 1 bulan Januari. Kas yang dibagi sebesar 19 juta. Prioritas 1, jatah maksimal kurang 9 juta. Sisa 10 juta. Prioritas 2, jatah maksimal kurang 9 juta. Sisanya 1 juta. Prioritas 3, jatah maksimal 32 juta. Yang tersedia untuk prioritas 3 kurang 1 juta. Kurang sama dengan 31 juta. Yang kedua, pembagian kas kedua bulan Februari. Kas yang dibagi 91 juta. Prioritas 3, jatah maksimal 32 juta. Dipenuhi bulan Januari kurang 1 juta. Kurangan prioritas 3 31 juta. Sisa 60 juta. Prioritas terakhir tanpa batasan kurang 60 juta. Sisanya 0. Pembagian kas ketiga bulan Maret. Kas yang dibagi 80 juta, semua untuk prioritas terakhirnya. Masih dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.